mulai dari saat Papua masih satu provinsi, yaitu Provinsi Papua, di bawah pemerintahan gubernur saat itu yang kemudian memberikan otorisasi dengan perintah dari semangat Otsus memajukan orang asli Papua, maka semangat untuk alokasi anggaran terbesar dari Otsus itu adalah untuk pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, dan kita bisa melihat bahwa data sendiri dari BPS menunjukkan peningkatan accessibility pendidikan dari anak asli Papua menuju kepada tertiary education atau pendidikan atas tinggi itu meningkat hingga 3 kali lipat. Saya sendiri merupakan testimoni, living testimoni atau testimoni yang hidup, yaitu bahwa berasal dari keluarga yang tidak mampu, saya mampu mengakses pendidikan tinggi dengan beasiswa Otsus. Saya menyelesaikan program S1 saya di Institut Teknologi Bandung dengan beasiswa otonomi khusus, dan kemudian diikuti oleh adik-adik saya dan juga oleh banyak sekali ribuan, totalnya itu sudah ribuan, bahkan kalau kita akumulasikan jumlahnya sudah puluhan ribu anak-anak asli Papua yang bersekolah bukan hanya di dalam negeri, tetapi di luar negeri. Pertanyaannya kemudian adalah, tetapi Otsus tidak berhasil, misalnya yang sering digaungkan atau didengungkan, Otsus tidak berhasil membangun ini, membangun itu, membangun ini. Nah, kita melihat bahwa investasi di manusia itu merupakan sebuah proses. Otsus itu adalah sebuah proses. Perjalanan dari titik A menuju titik B. Artinya sebuah proses atau sebuah perjalanan pembangunan itu sebuah proses jangka panjang. Bahkan negara sekuat dan seadidaya Amerika pun masih dalam proses pembangunan. Masih banyak hal yang mereka harus perbaiki. Peningkatan misalnya peran perempuan dalam pemerintahan yang akhirnya baru pertama kalinya seorang wakil presiden Amerika Serikat adalah seorang perempuan dari minoritas. Itu butuh proses. Pembangunan itu butuh proses. Artinya kita tidak bisa mendefinisikan sebuah proses itu sebagai gagal atau berhasil. Misalnya kita dari titik A ke titik B, kita tidak bisa bilang kita gagal menuju ke titik B, karena saat ini kita tidak di titik B. Padahal kita sudah ada di titik A aksen, yaitu sebuah titik perjalanan dari A menuju ke B. Kita sudah on the right track, sudah dalam track yang benar menuju ke sana. Dan investasi di manusia merupakan langkah yang tepat, karena manusia-manusia orang-orang asli Papua ini, seperti kata Isaac Samuel Keynes, mereka lah yang akan membangun peradabannya sendiri dan bangsanya sendiri. Untuk membangun itu dibutuhkanlah investasi, dan anak-anak yang sekolah ini yang sekarang menjadi peran saya untuk selalu mengingatkan semua pemangku kepentingan, semua stakeholders untuk memaksimalkan anak-anak asli Papua ini untuk dapat digunakan bakat dan talenta mereka di mana saja. Saat ini bersama dengan Mendagri kami mendorong adanya manajemen talenta Papua, yaitu sebuah website data terintegrasi untuk memaksimalkan penggunaan talenta-talenta Papua di berbagai sektor pembangunan agar puluhan ribu anak-anak asli Papua yang telah sekolah dengan fasilitas yang ada ini tidak sia-sia saja investasi, tetapi mereka bisa membangun. Kemudian kita juga bersama dengan Pak Presiden, bersama dengan Kementerian Bappenas juga dengan adanya Impres nomor 9 tahun 2020, Impres nomor 9 tahun 2020 yang telah di launching oleh Pak Presiden beberapa bulan yang lalu, ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah untuk ikut membangun itu tidak surut, bahkan tetap ada, dan saat ini sedang dalam tahapan penyusunan rencana aksi di mana pelibatan semua komponen masyarakat, bukan hanya elit politik saja, tetapi anak-anak mudanya juga, untuk memberikan masukan agar dorang bisa terlibat juga untuk memberikan mereka punya pandangan. Ini kalau ada yang gagal, kalau ada yang berhasil, ini yang gagal berarti kesalahan ada di sini, jangan diulang. Berhasil berarti kita harus melakukan ini. Nah, sekarang ke teknis Otsus. Ketika tadi pengandaian atau analogi dari titik A ke B yang menurut saya agak terlalu sempit kalau kita mendefinisikan, karena kita belum di titik B berarti kita gagal, padahal perjalanan menuju titik B itu sedang berlangsung. Maka saya bersama dengan teman-teman kemarin melakukan survei kuesioner kualitatif dan kuantitatif, berbicara dengan 550 anak muda milenial Papua yang telah sekolah dengan berbagai macam program otonomi khusus dan telah berkarya di mana saja di seluruh Indonesia, bukan hanya di Papua tapi di seluruh Indonesia. Dari hasil diskusi dengan 550 milenials progresif yang telah terpapar oleh program Otsus yang saat ini ikut membangun negara ini, sebagian besar dari mereka, sekitar 67%, mengatakan bahwa Otsus itu bukannya gagal, tetapi hanya belum tepat sasaran dan butuh perbaikan. Nah, perbaikan-perbaikan inilah yang penting untuk kita follow up. Hanya sekitar 25% yang mengatakan 20% yang mengatakan Otsus ini belum berhasil atau gagal. Selebihnya masih ada harapan bahwa mereka mengatakan kita bisa memperbaikinya ini tentunya dengan langkah-langkah perbaikan tertentu. Beberapa langkah-langkah perbaikan yang mereka telah sampaikan itu
sudah saya tuliskan dalam bentuk policy brief untuk disampaikan ke berbagai pemangku kepentingan, termasuk saya juga diskusikan dengan Gubernur Provinsi Papua Barat kemarin, lalu juga dengan Presiden, dan juga dengan beberapa kementerian dan lembaga. Beberapa masukan yang mereka inginkan adalah bahwa pertama, harus adanya pendampingan implementasi dari program-program pembangunan berbasis Otsus agar tepat sasaran. Dan badan pendamping implementasi ini harus diisi atau dilengkapi oleh anak-anak asli Papua yang telah bersekolah ini dengan dana Otsus dan telah berhasil dalam kehidupannya. Ini waktunya mereka untuk ikut membangun dengan cara mereka ikut mendampingi dan ikut membangun dengan bakat mereka. Apakah mereka ikut terlibat dalam taktikal, teknis, ataupun juga dalam strategik. Yang kedua, mereka berharap perlunya monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Jadi monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan itu memastikan bahwa pemerintah daerah yang telah dan sedang diberikan mandat untuk melakukan proses pembangunan dari mandat Otsus yang ada itu bisa bekerja sesuai dengan pakemnya, bisa bekerja sesuai dengan langkah-langkah yang tepat, dan itu butuh monitoring dan evaluasi. Salah satu monitoring dan evaluasi yang ditekankan adalah bagaimana kemampuan untuk mentranslasikan kalau memang sudah ada undang-undang Otsus, bagaimana kemudian bisa diterjemahkan menjadi Perdasus tertentu yang fokusnya adalah untuk mensejahterakan orang asli Papua. Nah, ini juga harus didampingi dan termasuk dalam monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi ini memastikan mereka bekerja sesuai dengan apa yang harus dikejar. Yang ketiga, harapannya adalah penggunaan dananya ini tidak 100% itu terserap untuk pembangunan infrastruktur saja atau keterserapan anggaran melalui proses pembangunan. Sebagian lagi diarahkan untuk dapat menginisiasi program-program berbasis kewirausahaan yang digawangi oleh anak-anak muda asli Papua. Mbak Ana, sebagai informasi, saat ini ada sekitar 6.078 anak-anak muda Papua yang bergerak dalam berbagai sektor berbasis entrepreneurship. Sebagian dari mereka telah mendapat pendanaan, sebagian besar belum. Nah, yang belum mendapat pendanaan ini, datanya telah kami serahkan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua dan Papua Barat, dan juga telah kami diskusikan dengan Kementerian Koperasi UKM agar mereka dapat disupport. Dan adanya komitmen besar sekali dari Kementerian Koperasi dan UMKM untuk memastikan anak-anak asli Papua yang bergerak dalam sektor entrepreneurship ini bisa bekerja. Karena tentunya kalau kita bicara kesejahteraan, anak-anak ini ketika mereka buka usaha, usahanya berhasil, anak-anak asli Papua yang punya, mereka bisa memperkerjakan orang, dan mereka bisa membayar pajak, dan mereka bisa mensejahterakan daerahnya sendiri. Saya berharap dan saya bekerja keras agar ribuan anak asli Papua yang bekerja dalam sektor entrepreneurship ini tidak kemudian menyerah, gagal, tetapi mereka bisa maju dan disupport penuh oleh pemerintah. Kita bangga di atas kaki kita sendiri ikut membangun diri kita dengan menuju kepada titik kesejahteraan. Dan yang terakhir adalah harapan agar proses-proses pembangunan tetap didasarkan atas pembangunan berbasis manusia, investasi ke sektor pendidikan jangan dikurangi, tetap ditingkatkan dengan harapan besar bahwa anak-anak asli Papua kedudukannya sejajar. Mereka memiliki harga diri, mereka mampu dengan bangganya ikut membangun Indonesia dari Papua. Ikut membangun Indonesia dari Papua. Jadi saya melihat bahwa hasil hal-hal optimistis dan positif ini harus terus kita dorong dan narasikan agar dapat dipahami dan dapat diterima baik. Dan saya berharap penuh ke depannya anak-anak asli Papua ini ikut membangun negara ini menuju negara yang kuat, madani, makmur, bahkan Indonesia yang superpower. Sesuai dengan prediksi McKinsey akan menjadi satu dari 5 negara terkuat di dunia ini, komposisinya diisi oleh anak-anak ini juga ikut membangun negaranya dengan penuh. Amin, amin, amin. Ya. Moderator. Ya, artinya ini upaya personal dari Kak Billy dan teman-teman lingkaran Kak Billy yang ingin memberikan satu kontribusi untuk negeri, bagaimanapun pendidikan menjadi fokus untuk Papua. Jadi dengan adanya Kitong Bisa, saya rasa ini juga satu alternatif bagaimana teman-teman anak-anak Papua bisa merasakan pendidikan, apalagi tenaga pengajarnya ada dari mancanegara, itu satu prestasi yang patut kita berikan apresiasi. Yayasan Kitong Bisa ini cuma satu dari sekian ratus yayasan yang inisiatif pendidikan yang didirikan oleh anak-anak asli Papua. Saya bisa sebut satu-satu. Ada gerakan yang namanya Rumah Belajar Harvard, ada gerakan yang namanya Sagu Foundation, ada gerakan yang namanya Pelita Gunung Membangun. Ada yang gerakan yang namanya Papua Muda Inspiratif.
Ada pergerakan yang namanya, wah banyak sekali. Jadi anak-anak asli Papua, ya puji Tuhan, ketika kita semua sekolah dengan baik, dengan tadi saya sampaikan beasiswa Otsus, kita kembali, ternyata mereka ini tidak tinggal diam. Mereka juga tidak menunggu pemerintah, berpangku tangan berharap pemerintah yang membangun. Mereka pun ikut. Saya cuma satu ya, kita bisa satu saja. Tapi kalau kita kumpulkan semua pergerakan anak-anak pemuda Papua ini, mereka sekarang aktif membangun. Dengan adalah tidak akan ada lagi des Papua terpisah di setiap kementerian. Dengan adanya Kepres nomor 20 tahun 2020 dan Impres nomor 9 tahun 2020 yang berisi tentang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, maka seluruh program-program percepatan pembangunan itu ditarik secara terpusat dengan dikomandoi oleh Wakil Presiden, Wapres, dengan tim yang juga telah disusun, dan timnya itu berisi lintas kementerian tetapi dalam satu tim yang sama. Dari Impres tersebut diturunkan menjadi rencana aksi yang akan kemudian menjadi program-program yang didorong oleh penganggaran melalui Bappenas untuk diimplementasikan bagi terciptanya percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. Jadi akan lebih terpusat dan terkoordinir oleh satu tim ini. Tetapi betul saya terima dengan baik masukannya bahwa harus direview apa yang telah dilakukan kemarin dan disampaikan ke publik pencapaiannya seperti apa. Gitu. Jadi ada saya memberikan respons, tapi saya juga menerima masukan dari penanya. Terima kasih. Turunan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 itu harusnya kemudian dalam bentuk perdasus-perdasus yang dibuat dan disahkan oleh DPR Papua Barat. Yang dirasakan oleh Pemda Papua Barat adalah kami sudah buat perdasus, tetapi kemudian tidak digol atau disahkan oleh Kemendagri. Selebihnya yang dirasakan sebaliknya oleh Kemendagri juga merasa bahwa tidak cukup banyak perdasus yang didorong untuk kemudian direview bersama. Nah, ini sebenarnya menjadi masukan yang baik agar ke depannya terjadi komunikasi sehingga tidak ada kekecewaan ketika didorong oleh Pemda bahwa perdasus untuk mensejahterakan masyarakat Papua kemudian itu tertahan. Kayak gitu, ini teknis, ini mekanis antara komunikasi yang baik antara pusat dan daerah supaya lebih baik lagi. Dan ini sudah saya sampaikan masukan ini juga ke Kamanawir langsung kepada Pak Dirjen Otda dan beliau sangat mengerti. Beliau juga berharap bahwa perdasus-perdasus yang didorong juga tidak hanya perdasus-perdasus berbasis politik, tapi perdasus berbasis kesejahteraan masyarakat juga. Misalnya, di salah satu butir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dikatakan pengutamaan orang asli Papua dalam sektor-sektor usaha dan kewirausahaan agar menjadi pemain yang diutamakan. Yang menjadi masalah adalah tidak adanya perdasus turunan untuk semakin mendetailkan lagi bagaimana peran tersebut dapat maksimal. Nah, ini yang ditunggu oleh pusat. Sebaliknya, ada beberapa perdasus yang didorong oleh daerah tapi kemudian tidak disahkan oleh pusat. Itu juga ada beberapa. Nah, saya pikir ke depannya kita harus menjembatani komunikasi ini dengan baik. Ini masalah teknis, ini masalah mekanis. Komunikasi harus berjalan dengan baik agar prosesnya itu pembangunannya itu lebih lancar lagi, lebih bagus lagi. Undang-undang otsusnya udah ada, perdasus jalan, implementasinya jalan, saya pikir akan lebih top percepataannya. Gitu. Terima kasih, Mbak Ana. Kalau dibilang otsus berlanjut atau tidak berlanjut, gagal atau berhasil, otsus jilid 1 atau jilid 2, seperti tadi di pembukaan yang disampaikan oleh Mbak Ana itu tidak ada. There's no such a thing, kayak gitu. Nah, ini adalah sebuah proses yang sudah, sedang, dan akan terus berjalan. Proses pembangunan dari titik A ke titik B yang saya sampaikan, kita masih ada di titik tengah-tengah, kita menuju ke titik B, itu butuh proses. Dan untuk untuk memastikan bahwa kita menuju ke titik B dan membangun sampai menuju pada sasaran pencapaian kesejahteraan Papua dalam ranah negara kesatuan Republik Indonesia tercapai, maka perlu adanya satu perbaikan-perbaikan dari proses yang sudah berjalan. Tadi 4 hal yang telah saya sampaikan merupakan masukan dari 550 milenial Papua tentang perbaikan otsus ke depannya yang dapat kita ambil sebagai bekal untuk perbaikan. Yang kedua, butuh proses komunikasi dan koordinasi yang lebih bagus lagi antara pusat dan daerah. Dan yang ketiga, peningkatan kapasitas dari para pelaku-pelaku pembangunan untuk dapat memainkan perannya secara maksimal. Karena tanpa para pelaku pembangunan, maka kebijakan tinggal kebijakan, undang-undang tinggal undang-undang, tanpa implementasi yang menyasar pembangunan kesejahteraan. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk anak-anak Papua, saya dan teman-teman semua yang kita telah sekolah dengan baik, telah memperoleh beasiswa fasilitas dari keberadaan otsus ini, itu merupakan sebuah investasi, itu merupakan sebuah utang, saya bahasakan menjadi sebuah utang bagi kita, untuk kita lunasi bayar kepada masyarakat Papua dengan cara waktunya kita setelah sekolah, kita kembali, kita juga ikut membangun. Yang kita ikut membangun ini bukan hanya membangun Papua, tapi kita ikut membangun negara kesatuan Republik Indonesia dari sudut dari Papua juga, sehingga kita mencapai kesejahteraan bersama. Ya, itu dari closing statement dari saya.
Saya pikir terima kasih banyak panitia yang telah mengadakan diskusi seperti ini. Terus adakan diskusi-diskusi seperti ini, dan saya memohon agar poin-poin masukan yang telah dicatat boleh disampaikan kepada tim kami, Mbak Ana. Kami berharap apa masukan dari teman-teman yang hadir hari ini, 81 hampir 100 partisipan ini, dapat menjadi masukan kebijakan untuk kita implementasikan bersama.